Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama Ustazah. Kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak semua untuk menyimak majelis pagi di hari Kamis ini ya. Nah, kira-kira Ustazah akan bahas tentang apa ya? Ada yang tahu? Iya. Hari ini bersama Ustazah Nisa, Ustazah akan mengajak anak-anak semua mendengarkan cerita tentang salah satu as-sabiqunal awwalun ya, yaitu si Salamah. Ada yang sudah kenal sama Salamah? Nama panjangnya yaitu Salamah bin Al-Aqwa. Nah, Al-Aqwa itu dulu ya, Al-Aqwa itu dulu sebenarnya bukan nama ayahnya. Jadi kalau kita punya nama, biasanya kan di belakangnya dikasih nama ayahnya. Nah, kalau Al-Aqwa ini bukan dari nama ayahnya, tapi dari nama kakeknya. Karena zaman dulu si Salamah ini sebenarnya bukan orang muslim. Beliau itu masuk Islam gara-gara seekor binatang buas yang mengajarkannya untuk menjadi seorang muslim. Ada yang tahu gimana ya kisahnya? Ada yang tahu? Penasaran? Nah, begini ceritanya. Jadi waktu itu Salamah bin Al-Aqwa ini sedang menggembala kambing. Menggembala kambing. Kemudian tiba-tiba ada seekor serigala yang mencengkram si kambing tersebut. Tiba-tiba si kambing itu ditarik langsung sama si Salamah, karena dia merasa si kambing itu kan punya beliau kan, dia yang menggembala, dia yang memelihara. Seenaknya saja dia, serigalanya itu malah memakannya. Akhirnya ditariklah si kambing itu. Nah, pas ditarik, tiba-tiba si serigala yang sedang terbaring begini di perutnya di bawah di lantai gini, lalu dia bisa ngomong, "Hai utusan Allah, tidakkah engkau takwa kepada Allah? Kenapa engkau mengambil rezekiku?" Kata. Si serigala bilang kayak gitu. Bayangkan, serigala bisa ngomong sama manusia. Hah? Si Salamah pun kaget. Kok bisa sih si serigala itu ngomong sama saya padahal dia kan bukan manusia? Nah, dari situlah akhirnya si Salamah nanya si serigala, "Kok kamu bisa ngomong dengan saya?" "Iya, segeralah kamu pergi ke Madinah, cari yang namanya Nabi Muhammad. Ada sesuatu yang lebih luar biasa di sana. Cari Nabi Muhammad." Akhirnya, nah anak-anak, setelah Nabi Muhammad menyuruh si Salamah untuk mengerjakan sholat, nah dari situlah dia mendalami Islam dan akhirnya masuk menjadi seorang muslim ya. Nah, setelah itu suatu hari beliau sedang berjalan-jalan di kota Madinah. Jadi waktu itu ada si Nabi Muhammad ini di Madinah itu beliau memelihara unta. Tapi untanya tidak dipelihara di dekat rumahnya. Dipeliharalah si unta itu di hutan. Namanya tempatnya itu Gabah ya. Jadi di kota Gabah itu ada hutan dan Nabi Muhammad itu menitipkan untanya di Gabah itu. Ada seorang penggembalanya. Jadi bukan Nabi Muhammad yang memelihara, tapi diserahkan kepada penggembala. Suatu hari si Salamah sedang berjalan-jalan di tepi hutan tersebut. Ya kan, jalan-jalan dia. Nah, pas jalan-jalan ternyata ada pasukan kafir Quraisy yang dipimpin sama Abdurrahman Fazri ya. Jadi waktu itu ada pasukan kafir Quraisy yang dipimpin sama Abdurrahman Fazri sedang mau mengambil unta Nabi Muhammad. Dia mau merampok unta-unta yang ada di hutan itu. Nah, pas si Salamah lewat, tidak sengaja si Salamah melihat, "Hah, itu kan unta-unta Nabi Muhammad," katanya. Lalu karena dia melihat unta-unta itu mau dirampok sama si kelompok Fazri tadi, maka dia langsung bergegas balik, naik lagi ke bukit dan ngasih tahu orang-orang kalau ada perampok di hutan Gabah itu.
Kalian tahu si Salamah ini punya kehebatan loh anak-anak. Dia itu larinya paling kencang. Sama kuda kalah. Bukan Salamahnya yang kalah, tapi kudanya kalah. Ya kan? Masya Allah ya. Salamah ini diberi kehebatan sama Allah. Dia punya kelebihan. Dia kalau lari itu kencang sekali. Bahkan kalau pas dia lari, kuda nggak bisa mengejarnya. Nah, itu salah satu kelebihan yang dimiliki Salamah. Selain itu dia juga ahli memanah. Yang pahit ini nih. Nah, dia itu ahli memanah. Nah, setelah dia ngasih tahu masyarakat yang ada di bukit tadi, harapannya biar bisa dibantu kan. Nah, jadi abis itu dia balik lagi terus mengejar si perampok itu sambil memanah si para perampok. Tapi dia diam-diam. Pas perampok itu pergi, dia sambil memanahin dari belakang. Cepat. Dia memanahnya cepat sekali. Nah, langsung dipanahin si perampok itu. Sampailah si perampok itu ketakutan. Aduh, siapa nih? Kok udah pada memanahin dari belakang? Dikiranya adalah kelompok yang besar yang sedang mengejar para perampok itu. Padahal yang mengejar adalah hanya satu orang, yaitu Salamah bin Al-Aqwa itu. Nah, anak-anak, setiap Salamah itu memanah, ya, jadi dia itu memanahin si kuda-kudanya si para perampok, dan akhirnya perampok tuh pun takut. Kalau dia mikir kan, kalau kudanya pada dipanahin berjatuhan, nanti otomatis dia akan segera tertangkap. Akhirnya dia cepat lagi berlari kencang, memakai kudanya itu pergi cepat meninggalkan kota Gabah itu sendiri ya. Terus pas sesekali si perampok itu melihat belakang, maka si Salamah cepat langsung lari, bertapuk di belakang pohon. Tapi tetap bertapuk di belakang pohon sambil memanahin sampai biar si para perampoknya itu takut. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ada bala bantuan. Ternyata ada perampok lain yang datang membantu si perampok tadi dari kelompok Abdurrahman Fazri tadi, yaitu dibantu sama Uyainah bin Hisham. Uyainah ini bawa kelompok, bawa teman-teman perampok juga yang lain yang membantu si kelompok Abdurrahman Fazri tadi. Datang dibantu. Ternyata apa yang terjadi anak-anak? Rupanya si mereka ini kawanan perampok tahu, lama-lama tahu ternyata yang memanah itu bukan orang banyak tapi hanya satu orang, yaitu Salamah. Akhirnya mereka bikinlah kelompok, dibentuklah kelompok, terus dia mencoba mengejar. Akhirnya sekarang si Salamah yang dikejar. Kemudian tiba-tiba pas udah mau dekat, lalu dibilang Salamah, stop, katanya kayak gitu. Tunggu sebentar, jangan kejar saya dulu. Kamu tahu siapa saya, katanya. Lalu kata si perampok, memangnya kamu siapa? Saya adalah Salamah, katanya. Salamah bin Al-Aqwa. Kalau kalian mau mengejar saya, kalian pasti tidak akan bisa menangkap saya. Tapi kalau saya menginginkan dari salah satu dari kalian, pasti saya bisa menaklukkan kalian. Kalian tahu kenapa Salamah kayak gitu? Sebenarnya itu adalah cara dia sambil menyetopnya, sambil dia berharap ada bala bantuan. Karena tadi dia kan udah menginfokan sama teman-temannya yang ada di bukit tadi itu. Nah, biar dia dapat bantuan. Ternyata belum juga ada bantuan. Akhirnya Salamah pun udah mau diserang sama si para perampok itu. Tiba-tiba alhamdulillah, masya Allah, datanglah bala bantuan dari kelompok Akrom. Akrom ini membawa kuda membantu Salamah. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata si Akrom ini berselisih, ya, saling perang antara Akrom sama si Abdurrahman. Akrom memerangi kuda si Abdurrahman itu, akhirnya kaki kuda Abdurrahman pun patah. Pas patah, Abdurrahman terjatuh. Ternyata
Pas terjatuh, Abdurrahman itu malah menyerang si Akrom, dan akhirnya Akrom pun meninggal dan mati syahid pada saat itu. Tak lama kemudian si Salamah ini mendapatkan bala bantuan lagi dari salah satu umat muslim lagi yang satunya. Kemudian akhirnya dengan bantuan Allah ya, si Salamah juga minta bantuan kepada Rasul ya, kepada Nabi Muhammad, kalau dia minta bala bantuan, minta kirimkan ratusan orang untuk membantu agar bisa memerangi si para perampok ini. Dan akhirnya alhamdulillah dengan bantuan Allah, dengan tekad yang kuat juga, akhirnya si para perampok itu pun bisa dikalahkan. Nah, anak-anak, kalian tahu pada saat itu si Salamah usianya baru berusia 12 ataupun 13 tahun. Jadi masih usia remaja ya. Mau menjelang remaja, baru 12-13 tahun, tapi dia sudah ikut memerangi para perampok. Nah, sekian cerita dari Ustazah anak-anak. Pesan Ustazah anak-anak, walaupun kita masih kecil ataupun kita udah besar, jangan lupa selalu ingatkan, selalu membela kebenaran ya. Walaupun kita masih nih dibilang, ih kamu nih anak-anak bah. Nah, tapi ingat, yang namanya kebenaran harus tetap dibela. Insya Allah Allah akan membantu kita. Yang penting rajin ibadah. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Sekian dari Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.